Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hastuti dari kelas 7C Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang Microsoft Project 2007. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tools-tools dari Microsoft Project. Di sini saya menggunakan versi yang 2010. Ya, jadi Microsoft Project ini merupakan perangkat lunak yang dapat dipergunakan untuk membantu manajer proyek dalam melaksanakan tugasnya dengan cermat, tepat, dan benar. Di dalam Microsoft Project sendiri, setiap data dimasukkan melalui file yang kemudian dapat dimunculkan melalui sebuah kolom. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman, di mana ada file, ada task, ada resource, ada project, ada view, ada team, dan ada format. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas keseluruhan yang terdapat di dalam Microsoft Project ini. Saya hanya membahas beberapa. Langsung saja kita klik view. Di sini saya akan menjelaskan tools view. Nah, jadi dalam view sendiri memperlihatkan suatu set informasi di dalam format yang mudah diinterpretasikan. Pilihan view ini dapat dipilih pada menu view dengan beberapa pilihan. Jadi dalam view ini terdapat beberapa menu. Pertama ada kalender. Jadi kalender itu berfungsi untuk menampilkan tugas-tugas beserta sumber daya proyek dalam bentuk format kalender. Langsung saja kita klik ya. Nah, jadi seperti ini. Dia dalam bentuk format kalender. Next, ada yang namanya Gantt chart. Gantt chart terdapat di sebelah kiri paling ujung. Nah, ini tampilan dari Gantt chart berfungsi untuk menampilkan daftar-daftar tugas beserta sumber daya dalam bentuk diagram batang horizontal yang panjangnya menunjukkan durasi dari masing-masing tugas tersebut. Next, ada yang namanya network diagram. Kita klik lagi, ini adalah tampilan dari network diagram, berfungsi untuk menampilkan daftar-daftar tugas dalam bentuk diagram blok yang berhubungan satu dengan yang lain. Tujuannya untuk menunjukkan keterkaitan antara satu tugas dengan yang lain dalam bentuk rangkaian tugas. Jadi jika teman-teman telah membuat tugas di sini, membuat project, maka akan muncul beberapa rangkaian tugas yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi berhubung di sini saya belum buat apa-apa, jadi tampilannya masih kosong. Kemudian ada test usage. Kita klik lagi, ini adalah tampilan dari test usage. Gunanya untuk menampilkan detail penggunaan sumber daya proyek pada setiap satuan waktu pelaksanaan proyek. Next ada tracking Gantt, terdapat di Gantt chart. Kita klik tanda panah yang di Gantt chart ini, kemudian kita klik tracking Gantt. Nah, jadi tracking Gantt ini tampilannya mirip dengan Gantt chart yang sangat diperlukan saat melakukan pelacakan di sepanjang hidup proyek untuk melihat status pelaksanaan proyek sampai dengan saat itu. Next, kemudian ada resource usage. Kita klik lagi. Bertujuan untuk melihat detail penggunaan dari sumber daya pada satuan waktu pelaksanaan proyek. Di bawahnya ada resource sheet. Kita klik lagi. Dipergunakan untuk mengisi detail dari masing-masing sumber daya yang dipergunakan oleh proyek. Kemudian ada juga yang namanya resource graph. Kita pilih other view atau pilih lainnya, klik tanda panahnya, klik resource graph. Nah, ini adalah tampilan dari resource graph. Berfungsi untuk menampilkan atau melihat bahan kerja dari masing-masing sumber daya atau khususnya sumber pekerja. Nah, next ada table. Nah, table ini berfungsi untuk mendefinisikan kolom yang ingin diperlihatkan pada view tertentu. Jadi, tables ini belum bisa aktif jika belum memilih salah satu di dalam view. Misalnya kita pilih ini, maka kemudian barulah tables ini bisa aktif. Maka kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Next, dan yang terakhir, di sebelah tables ada filter. Nah, filter ini berfokus pada kegiatan atau sumber daya spesifik untuk melihat suatu bagian spesifik juga.
Jadi kita bisa memberikan fokus pada kegiatan atau research tertentu saat memilih suatu menu view. Dengan memilih view sama dengan table view, kemudian project, baru kemudian pilih filter yang ingin digunakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya seputar tools-tools yang ada di Microsoft Project 2000 versi 2010. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.